Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang konsep binding data pada WPF. Oke, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita mungkin di pertemuan pertama ya. Jadi di pertemuan pertama ini kalau kita lihat ada namanya kode behind ya, sebentar saya carikannya. Ya, di sini kita belajar bagaimana caranya memberikan tulisan. Jadi saat proses ini diklik ya, maka kemudian kita bisa mengisikan tulisan. Jadi datanya ini akan terisi di teks ini ya. Oke. Jadi seandainya ya, sekarang saya akan coba. Bentar, kita lihat yang di layout aja deh. Nah, di sini kita akan buat 3 row. Kita akan buat 3 row di program kita. Oke. Ada 3 row, kemudian nanti di sini kita akan masukkan text box ya. Sebentar ya. Kita akan masukkan stack panel. Ya, ini aja deh, stack panel. Atau yang ini. Oke, yang ini aja deh. Kita akan masukkan stack panel di atas ya. Ini di grid column. Oh, bukan grid column. Grid row. Ya, masuk di tengah ya kan. Nah, seperti ini. Ini ada button coba klik. Ya. Kita kembali lagi. Nah, kalau kemarin kita buat aplikasi, ya misalnya ada button coba klik. Kita buat baru deh. Properti button coba klik, oh event ya. Di sini ada button coba klik. Nah, ini button coba klik. Ini kemudian kita akan mengisi teks nama misalnya. Ya, ini namanya txt nama ya. Ini namanya txt nama. Nah, ini kita tulis txt nama titik teks sama dengan coba gitu ya. Oke, ini kalau kita play, kita pakai play yang ini supaya dijalankan tanpa debugging, mungkin jadi lebih cepat ya. Ya, ini waktu saya klik tombol show-nya, maka data akan masuk ke sana. Nah, itu tanpa data binding, tapi kita mengisikan text box-nya. Sekarang kita bisa menghubungkan elemen teks ini dengan data ya. Kita akan belajar data binding. Data binding. Nah, di sini. Ya. Jadi data binding itu menghubungkan UI control dengan sumber data. Ya. Datanya bisa berupa variabel, objek atau elemen lain. Nanti kita akan coba pakai objek ya.
Nah, komponennya harus ada source ini adalah datanya, kemudian target itu adalah UI-nya. Binding modenya bisa one way, bisa two way, bisa one time. Ya. Sekarang kita akan coba. Nah, ini adalah objeknya. Kita akan buat objek person. Ini ditaruhnya di bagian, ya tetap di dalam main window, ya tetap di main window. Kita paste di sebentar, salah di luarnya main window, ya di luarnya main window. Jadi main window kan batasnya dari sini sampai sini, ya. Nah, kita taruh di bawahnya sini. Jadi kita punya dua kelas untuk aplikasi kita. Jadi ini aplikasi kita adalah ini. Nah, ini ada kelas pertama main window dan kelas kedua adalah person. Jadi kelasnya ini adalah objek yang akan kita pakai, ya. Kemudian di sini kita buat properti, ya. Jadi main window itu akan menggunakan kelas person, ya, kelas person yang ini. Nama variabelnya adalah person. Dia bisa get, artinya diambil datanya, set, artinya bisa diisi datanya. Oke. Kemudian di sini kita buat objek baru. Ya, cara buat objeknya adalah pakai perintah new. Ya, perintah new. Di sini ya kita buat property name. Ya, property name kita isi John Doe, age-nya 30. Ya, age-nya ini 30. Oke. Setelah itu selanjutnya kita harus mengatur data konteksnya, ya. Data konteks ini kita bilang bahwa untuk main window ini data konteksnya adalah person. Hanya seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menentukan di sini di XAML. Jadi datanya itu kita hubungkan dengan teks, ya. Text box ini yang nama kita isi di sini. Kita bisa tampilkan saat ditekan tombol. Kita buatkan pesan. Saya ubah di sini, ya. Jadi nanti ditampilkan pesan berupa string, ya, pakai dollar situ, string. Kita ambilkan langsung dari personnya, ya, person. Objek person tadi diisi 30, namanya John Doe, age-nya 30, John Doe. Nah, nanti kalau jadi bukan berdasarkan teks, ya, tapi berdasarkan dari datanya. Ini kalau saya tekan show, nah ini dari kelasnya, ya, bukan dari teksnya. Teksnya nggak ada. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut binding to way, artinya dia bisa mengupdate UI-nya, ya, bisa mengupdate UI-nya. Jadi dari teks bisa mengisi objek, dari objek bisa mengisi teks. Ya, kalau yang tadi dari objek mengisi ke teks. Ya, tinggal ditambahin aja di sini mode two way. Tapi kita coba, ya, kita coba. Ya, kita tambahkan di situ tulisan teks di sini koma mode two way, gitu ya, mode two way. Harusnya seandainya tadi ini kan namanya John Doe, ya. Kalau saya jalankan, nah ini masih John Doe. Ini saya tambahkan tulisan begitu. Harusnya itu mengubah objek, ya, tapi ternyata di sini, oh ya, objeknya berubah, ya, di sini karena ada mode two way. Gitu ceritanya. Oke, selanjutnya
ini ada notify property change. Notify property change ini digunakan untuk memberitahu kepada sistem ada perubahan pada nilai properti dari suatu objek. Nah, ya. Jadi kalau propertinya diubah seperti tadi diubah, maka kita harus buat kelas kita itu ada ini, ya. Notify property change. Di kelasnya di sini, nah ini kelas person, kita tambahkan dia -2 i notify property change. Artinya ini adalah sebuah interface, ya, ini sebuah interface. Kalau interface itu apa? Nanti silahkan saudara cari aja di internet, ya, terkait dengan interface. Ini ada di materi object oriented programming. Nah, di sini kita punya properti yang sifatnya private. Kalau tadi kita buat di sini sifatnya public, ya, sekarang kita buat yang private seperti ini. Kita awali dengan garis bawah, ya, nggak masalah mau diawali garis bawah atau tidak. Kemudian di sini untuk name-nya kita pakai get-nya itu diambilkan dari underscore name, kemudian set-nya jadi diambilkan dari value. Kemudian kita jalankan on property change nama, ya. Jadi waktu kapan dijalankan? Saat ada perubahan di nama. Begitu pula dengan age. Ini saya copy, ini saya ubah. Kalau tadinya kan get sama setnya tidak dilengkapi apa-apa, ya. Nah, ini dilengkapi seperti ini. Oke, nah ini tambahan event, ya, tambahan eventnya. Jadi ini harus diketikkan, ya, kita masukkan ke kelas person. Oke, sini. Nah, ini wajib. Apa artinya? Silakan saudara cari, tapi sementara nggak usah diperhatikan dulu apa maksudnya itu, ya. Kemudian, nah nanti saat ada perubahan di name maka dia langsung berubah, gitu, ya. Langsung berubah. Walaupun tadi sebetulnya sudah sukses. Padahal sebelumnya ini nggak sukses, saya nggak tahu ini kok jadi sukses. Oke. Kemudian ada yang namanya binding collection. Binding collection artinya datanya itu banyak, ya. Di sini saya punya list box. Saya tampilkan dulu aja di program kita supaya saudara bisa melihat, ya. Ini list box-nya saya taruh di atasnya button, ya. Kita masukkan ke dalam step panel dulu, ya. Masukkan step panel. Nah, di situ ada list box, ya. Height tingginya saya bikin ini 100, ya. Tingginya 100. Bentar. Ini kok orientation ya, gridnya kayaknya perlu ditinggikan. Oke. Ya, ini list. Artinya nanti dia bisa mengisi banyak data, ya. Bisa mengisi banyak data.
maka untuk mengisi banyak data kita harus buat properti baru, ya, namanya people list. Ya, ini kita taruh di sini. Tadinya kan kita cuma punya satu properti di sini, person. Ini sekarang kita masukkan people list. Jadi akan berisi banyak data. Nah, di sini kita akan mengisi, ya, banyak data di sini. Jadi ada 3 data yang akan kita masukkan. Saya taruh di sini. Oke. Kemudian ini data konteksnya kita buat this, ya. Karena kita kan punya ada 2 tadi, ya. Ada person sama sekarang people list. Supaya tidak kisruh, maka kita pakai this, ya. Cukup this saja. Kemudian di sini bindingnya untuk yang teks kita nggak bisa pakai, cukup pakai name saja, tapi harus ditambahin person, ya, nama kelasnya. Di sini pakai person. Person name, ya, person name. Terus ini ada person age, saya nggak jalankan. Kemudian untuk list item ini saya tambahkan, list box saya tambahkan ini, bindingnya people list. Nah, ini sudah people list, ya, people list. Kemudian di sini yang ditampilkan adalah name-nya. Kalau di sini yang ditampilkan adalah age-nya, ya, maka nanti yang tampil adalah umurnya, ya. Kita coba, ya. Jadi display member path ini adalah menentukan apa yang akan ditampilkan di dalam list box. Jadi ini adalah list box, ya, ada 3 data yang tadi kita miliki, dia langsung masuk ke sini. Jadi tanpa harus kita masukkan satu-satu, tapi kita masukkan dia di dalam objek, satu objek masuk ke sini. Gitu. Oke. Bisa, ya. Sudah. Mungkin itu untuk konsep binding data.